Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Di malam ini kita akan membahas kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki banyak sekali gelar. Bagaimana dia memperjuangkan Islam, bagaimana dia loyal terhadap Rasulullah, sampai harta dan jiwanya pun dia pasrahkan, dia serahkan. Begitulah perjuangannya untuk mendapatkan surga, hingga dia di masa sisa hidupnya sudah dijamin, bahkan mendapatkan golden ticket untuk masuk surga. Surga merindukannya. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran dan kita bisa mencontoh dan menjadi cerminan terhadap diri kita bahwa bagaimana para sahabat terdahulu berjuang untuk mendapatkan surga itu dengan berlumuran darah, dan bagaimana kita saat ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa meningkatkan keimanan kita, ya, bisa meningkatkan semangat kita lagi untuk berjuang hidup lebih baik mengikuti contoh yang sudah ada. Siapakah sahabat itu? Nah, simak videonya sampai selesai. Langsung saja ke ceritanya. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memiliki profesi sebagai pedagang atau saudagar yang sukses. Di usianya yang muda, dia memiliki kelebihan yang begitu banyak. Dia seorang yang cerdik dan pintar dalam berdagang. Bahkan dia bisa mengalahkan para pedagang yang usianya lebih tua dari dirinya sendiri. Suatu hari, ada sebuah peristiwa yang berubah garis kehidupannya dia. Ketika dia bersama kapilahnya berangkat ke Syam untuk berdagang, di Basrah dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berteriak, "Wahai para tuan-tuan, apakah di antara kalian ada yang berasal dari Mekah?" Kemudian Thalhah menjawab, "Ya, aku berasal dari Mekah." "Sudahkah muncul yang bernama Ahmad di Mekah?" tanya pendeta itu. Kemudian Thalhah bingung, "Ahmad mana?" Kemudian pendeta itu menjawab, "Ahmad bin Abdullah bin Abu Muthalib. Dia adalah seorang nabi terakhir, penutup para nabi. Dia akan berhijrah dari negerimu ke negeri yang berbatu-batu hitam, berpindah ke negeri yang subur makmur, yang memancarkan air dan garam. Temuilah dia," kata si pendeta itu. Kemudian mereka berpisah, lalu Thalhah melanjutkan perjalanannya. Tapi selama di Syam, dia terus saja terngiang-ngiang bahasa dari si pendeta itu. Selalu jadi pikirannya dia. Sampai akhirnya dia bertekad untuk meninggalkan kapilahnya dan kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa setelah aku berangkat ke Syam?" Kemudian keluarganya menjawab, Ahmad bin Abdul Muthalib mengaku bahwa dia adalah seorang nabi, dan Abu Bakar mempercayainya dan mengikutinya. Jawab salah seorang dari keluarga Thalhah bin Ubaidillah. Bergumam dalam hati Thalhah, "Abu Bakar, dia itu adalah seseorang yang lapang dada, seseorang yang lemah lembut, bijak, dan berbudi pekerti yang luhur sebagai seorang pedagang. Aku
adalah Abu Bakar. Dia adalah orang yang memiliki wawasan yang luas terhadap sejarah Quraisy. Majelisnya banyak yang mengikuti. Dia heran dan sekaligus penasaran terhadap Abu Bakar. Dan akhirnya setelah dia berbincang dengan keluarganya, dia langsung menemui Abu Bakar. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, dia bertanya, "Apa kau telah bertemu dengan Abdullah? Muhammad bin Abdullah?" "Ya, aku sudah menemuinya dan aku mengikutinya," kata Abu Bakar. Setelah dia bercerita tentang dirinya di Gua Hiro dan mendapatkan ayat pertama. Kemudian setelah mendengar itu, Tolhah berganti bercerita. Dia menceritakan kepada Abu Bakar peristiwa yang dia alami ketika di perjalanan di Basrah bertemu dengan wanita itu. Setelah selesai dia berbicara, kemudian Abu Bakar mengajak dia untuk bertemu dengan Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dia menyampaikan apa yang dia alami bersama pendeta itu, dan saat itu pula di depan Rasulullah dia menyatakan mengikuti Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berita ini cepat tersebar kepada keluarga Tolhah. Hal ini membuat keluarga Tolhah seakan-akan tersambar peti di siang hari. Berita masuknya Tolhah ke dalam Islam sangat membuat marah keluarga dan sukunya. Awalnya mereka membujuk, memberikan pengertian kepada Tolhah agar dia keluar dari Islam. Setelah dia dibujuk, disiksa, diseret, sampai dia itu diikat, kemudian diarak oleh masyarakat sukunya itu, sampai mengeluarkan darah segar di dalam tubuhnya. Makanya Abu Bakar beserta Tolhah itu dijuluki Al-Qarnain, yaitu dua sahabat yang mulia. Ujian tak sampai di situ. Ketika di perang Uhud, kaum muslimin itu kalah. Karena memang dari sisi jumlah dan juga hal yang lain yang membuat perang itu kalah, hanya tersisa 11 orang Ansor dan Tolhah bin Ubaidillah. Saat itu Rasul Muhammad itu sudah dikepung oleh kaum musyrikin. Kata Nabi Muhammad, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadi tetanggaku di surga, maka hadanglah mereka. Tetapi yang pertama kali mengajukan diri adalah Tolhah bin Ubaidillah. Biar aku, ya Rasulullah. Namun Rasulullah menolaknya sampai berulang-ulang kali, hingga 11 Ansor itu meninggal sebagai syuhada, dan tersisalah Tolhah, dan pada akhirnya Rasul Muhammad mengizinkan. Ketika tinggal Rasul Muhammad dengan Tolhah begitu menjaga Rasulullah. Tolhah itu sebagai perisai yang kuat. Dia menjaga Rasulullah. Dia mengangkat satu tangannya dan menebaskan atau menghadang orang-orang Nasrani itu dengan satu tangan. Dia menjaga Rasulullah dengan satu tangannya menaiki sebuah bukit. Kemudian setelah sampai di atas, Tolhah berperang di bawah sendirian. Sampai akhirnya Abu Bakar datang dan menghampiri Rasulullah. Namun Rasulullah menolak. Tinggalkan aku, carilah Tolhah. Kemudian Abu Bakar bersama salah satu sahabatnya pergi mencari Tolhah. Ketika bertemu dengan Tolhah, kondisinya dalam keadaan pingsan. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah segar mengalir. Terhitung ada 79 luka, baik itu panah juga sayatan pedang di dalam tubuh Tolhah bin Ubaidillah. Bahkan salah satu pergelangan tangannya terputus.
mengalir darah segar. Tapi dia masih hidup. Setelah peperangan itu usai, ketika ada orang yang mengatakan perang Uhud, maka Abdullah selalu mengatakan bahwa perang Uhud adalah perangnya Thalha bin Abdullah. Karena saat itulah Thalha mendapatkan gelar Golden Ticket Asyahidul Hayy, yang artinya syahid yang hidup. Dan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin melihat seorang yang syahid berjalan di atas bumi ini, maka lihatlah Thalha. Masya Allah. Dan di usia yang ke-60, Thalha mengembuskan napas terakhirnya di perang Jamal. Kemudian dia dikuburkan di Basrah, di dekat padang rumput. Masya Allah. Kita, apa yang sudah kita lakukan untuk menggapai surga? Sungguh jauh perjuangannya. Begitulah kisah para sahabat untuk mendapatkan surga yang patut kita tahu dan kita contoh. Mungkin itu saja cerita untuk malam ini. Semoga banyak ibrahnya ya. Semoga kita bisa memperbaiki diri dan mencontoh perjuangan para sahabat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ampunan dari Allah, untuk kita bisa berkumpul bersama Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.